Halo teman-teman semuanya, di video kali ini ada seorang teman saya yang akan menceritakan pengalamannya tentang keguguran dan kehamilannya. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut, ikuti video ini sampai akhir. Bu Susan, boleh diceritain gimana pengalamannya, gimana tentang kegugurannya, berapa kali dan gimana apa saja yang dirasakan atau apa saja yang dialami selama mengalami keguguran itu. Ya, terima kasih untuk Bu Debbie yang memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing tentang peristiwa keguguran yang pernah saya alami ya. Ya, saya akan menceritakan bahwa saya pernah mengalami keguguran itu 3 kali, hamilnya 4 kali, jadi keguguran 3 kali. Itu di kehamilan pertama, kedua, dan keempat. Usia kehamilan yang pertama itu masuk 6 bulan, ya. Masuk 6 bulan, kemudian usia kehamilan kedua itu masuk di bulan ke-5. Kemudian usia kehamilan yang ketiga itu keempat itu 3,5 bulan. Nah, saya mendapatkan anak akhirnya di kehamilan yang ketiga. Itu di tahun ketiga pernikahan tahun 2007. Tahun 2007 dan waktu saya mengalami keguguran itu di kehamilan yang pertama, kedua, dan keempat, terutama di kehamilan yang pertama, karena janin itu sudah berbentuk dan sudah terlihat gitu ya, tulang belakangnya, kemudian tangannya, kakinya, kemudian sudah ada matanya, dan ya memang masih sangat kecil, tetapi itu membuat saya sangat sedih gitu ya, kehilangan anak. Buat saya itu walaupun masih berupa janin tapi sudah anak, dan itu sangat membuat saya sedih, kehilangan, dan sampai pada titik ketika saya duduk di rumah saya itu melihat ada kucing yang sedang bunting lewat. Nah, ketika saya melihat kucing yang sedang bunting itu, saya ditemani suami saya dan saya mengatakan pada suami saya saat itu, kucing aja bisa hamil, kucing itu bisa bunting, tapi kenapa saya nggak bisa gitu ya? Kenapa saya harus kehilangan untuk sesuatu yang sudah diberikan Tuhan, kemudian hilang begitu saja, dan ada perasaan bersalah, ada perasaan kecewa, berkecamuk di situ. Nah, di saat itu memang suami saya mencoba menenangkan saya dan mengatakan bahwa jangan kemudian meneruskan perkataan itu supaya nanti kita nggak sampai jatuh mengatakan bahwa Tuhan nggak adil. Nah, ketika suami saya mengatakan itu, dalam hati kecil saya pun mengatakan bahwa memang Tuhan nggak adil pada saat itu, karena saya merasa bahwa saya hamil tidak pernah mengalami masalah, nggak mual, nggak muntah, nggak morning sick, kemudian saya nggak harus mengalami hal-hal yang pusing, apa segala macam, dan saya masih bisa melakukan aktivitas gitu ya. Nah, itu membuat saya merasa kok kayak nggak adil gitu loh. Nggak ada tanda-tanda tiba-tiba saya harus kehilangan gitu. Oh, yang berhasil itu di tahun yang ketiga. Oh, yang berhasil. Iya. Kalau yang gagal itu di tahun 2005, kemudian di tahun 2006, dan di 2007
diberikan kesempatan untuk bisa sampai melahirkan anak itu. Jadi anggapnya habis nikah itu tiap tahun kayaknya hamil kan ya? Iya, betul, betul. Iya. Iya, iya, sama. Jadi saya setelah keguguran pun itu dokter kan bilang jangan hamil dulu karena kan dikiret ya. Saya melalui proses kiret, kemudian dokter memperingatkan jangan hamil dulu paling enggak 6 bulan, 6 atau 8 bulan itu masa aman gitu. Nah kemudian saya hamil lagi setelah 7 bulan. Setelah 7 bulan itu saya hamil lagi. Kemudian ya keguguran lagi itu. Loh, Bu, itu program selama untuk hamilnya itu program apa alami aja biasa? Alamiah, alamiah. Oh, iya. Berarti alamiah. Jadi nggak pakai program dokter karena itu pun saya nggak tahu kalau saya hamil. Itu yang kehamilan pertama itu saya lewat 1 bulan lebih itu untuk masanya. berarti ya dicoba terus pokoknya ya. Iya. Berarti selama mengalami kan 2 kali gagal terus berhasil ya, berarti sekalinya itu. Nah itu Iya. pernah mikir nggak usah ya punya anak ya daripada ngalami 2 kali kecewa lah kasarannya kayaknya gitu. Iya. Memang pikiran itu sempat muncul di kehamilan kedua. Itu orang tua saya yang mencetuskan. Jadi orang tua saya mungkin karena khawatir dengan kondisi saya, kemudian menjadi sangat protek gitu ya. Support dari keluarga itu kan seperti itu. Nah, suami saya sih terserah kalau saya sudah siap hamil lagi, sudah siap punya anak, maka ya ayo kita sama-sama jalani gitu. Nah, ketika kehamilan kedua juga mengalami keguguran, itu saya sempat terhasut omongan orang tua gitu ya, terutama almarhum bapak saya itu bilang, sudahlah nggak usah gitu loh, daripada susah gitu ya, nggak apa-apa kamu toh juga melayani di bidang anak-anak, pemuda remaja, jadi kan masih banyak gitu. Terus saya bilang ya sudahlah nggak punya anak juga nggak apa-apa gitu, bukan berarti kalau kita nggak punya anak itu sesuatu menjadi sesuatu yang nggak bahagia gitu menurut saya waktu itu. Lalu saya bilang ke suami saya, sudah saya nggak mau gitu ya. Terus suami saya bilang gini, loh jangan buru-buru mengatakan nggak mau, jangan buru-buru mengambil keputusan nggak mau gitu ya, karena hidup kita ini sebetulnya kan bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang menjadi penguasa di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita memang diberi, artinya Tuhan akan menguatkan. Kalau Tuhan mengambil, kita pun ada di dalam rencananya Tuhan. Nah, di saat itu kemudian saya berpikir kembali, loh lah iya, saya ini sebagai hamba Tuhan di gereja saya pelayanan, kemudian di rumah tangga bersama dengan keluarga saya seolah-olah tidak mengundang Tuhan di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Saya menentukan sebagai raja atas hidup saya. Jadi saya yang berhak menentukan, oh aku nggak mau hamil, aku nggak mau punya anak. Keputusannya saya gitu. Padahal enggak, itu semua pemberian Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang ya saya salah dengan para konsep seperti itu. Akhirnya saya bilang ke suami saya, ya sudah ayo kita jalani. Kalau memang Tuhan beri, pasti Tuhan kasih kekuatan. Dan benar di tahun 2007 itu kan saya hamil lagi. 2007 saya hamil lagi dan itu menjadi saat-saat di mana saya harus berjuang keras antara melawan trauma saya, ketakutan saya, dan juga saya juga harus melawan omongan-omongan yang negatif. Ya, tentunya ada banyak pihak. Lu nggak takut sudah 2 kali hamil gitu ya, sudah 2 kali keguguran, kemudian sudah 2 kali dikiret, nggak takut gitu. Saya bilang, lo ya siapa yang nggak takut? Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa.
Kalau dengan orang-orang terdekat saya berani mengatakan hal yang berbeda. Saya berani mengatakan bahwa ya takut, tapi semakin kalian mengatakan bahwa nggak takut, itu membuat saya takut gitu. Jadi membuat saya semakin hidup dalam tekanan gitu. Jadi lebih baik jangan mengatakan nggak takut, Jadi itu kayak mengajak saya untuk kilas balik dengan apa yang kejadian yang 2 kali kehamilan yang lalu gitu. Saya minta ayo disupport saya ini kadang ya nggak kuat gitu ya, walaupun badannya besar tapi nggak kuat, nggak sekuat itu. Jadi saya merasa bahwa butuh support dari orang lain. Akhirnya orang-orang terdekat saya, keluarga itu memberikan support yang sangat sangat baik gitu sampai kemudian saya melahirkan. Jadi ngalami seperti ini wajar ya, trauma itu ada, itu pasti wajar, karena juga apalagi nanti kalau bulan-bulannya itu mendekati kayak bulan yang pertama sama bulan yang kedua itu biasanya kayaknya kok Betul. lolos nggak gitu, ada pikiran. Iya, betul. Jadi saya itu sampai setiap malam, jadi karena begitu tahu hamil, setiap malam itu tidur nggak tenang. Nah, tidur nggak tenang, kemudian saya juga cemas gitu loh setiap kali buang air kecil itu ya, karena yang pertama itu kan kejadiannya waktu saya buang air kecil langsung tanpa ada sakit nyeri perut atau gimana rasanya perut itu ada sesuatu yang berbeda, itu tiba-tiba berbeda warna buang air seni saya itu berbeda, langsung merah seperti darah gitu. Nah, itu nggak ada rasa sakit nyeri sama sekali di bagian perut gitu. Itu yang membuat saya akhirnya ketika hamil yang ketiga itu saya sangat cemas gitu. Setiap kali saya mau buang air kecil itu saya sangat cemas, bahkan sampai ketika kalau nggak salah di bulan keempat itu, jadi di kehamilan ketiga bulan keempat itu saya infeksi saluran kencing karena berusaha nahan nggak buang air kecil gitu karena takut ya, ada trauma yang seperti sampai akhirnya dokter ini tahu gitu, dokter yang pegang saya ini tahu, dia bilang, nah ini pasti gara-gara masih trauma ini. Nah, jadi saya bilang, iya dok, jangan gitu, ya dijalani, harus bisa lebih rileks gitu, menerima bahwa kenyataan bahwa sekarang ini kamu ini sedang hamil gitu, yang dijaga itu yang sekarang, bukan kenangan yang masa lalu gitu. Oh iya, benar juga gitu ya, saya jalani hidup dengan kembali biasa begitu. Bu, yang untuk kehamilan yang ketiga itu apa ada flag mungkin? Kalau flag sampai di terakhir nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, sampai di terakhir itu nggak ada. Cuma memang mungkin karena saya nggak tahu apakah itu ada efeknya ya dengan gara-gara trauma itu, sehingga di bulan kelima itu tensi saya terus naik. Awalnya saya pikir karena saya kepikiran gitu ya, tapi ternyata itu akhirnya membuat saya keracunan kehamilan yang biasa disebut dengan preeklamsia. Nah, itu akhirnya sampai proses melahirkannya pun memang harus sesar. Tensi saya itu waktu melahirkan 210/190. Dan itu ya saya nggak tahu apakah itu disebabkan oleh trauma atau memang bawaan kehamilan yang masing-masing punya perbedaan sendiri-sendiri begitu. Pesan apa yang kira-kira Ibu mau sampaikan kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang Ibu alami gitu? Oh ya, sebelum masuk di pesan mungkin ya Bu Debbie, saya mau menceritakan juga ada satu hal ketika saya setelah melahirkan. Setelah melahirkan kemudian kira-kira
usia anak saya itu sudah 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun saya hamil lagi. Itu saya hamil lagi. Yang tadinya saya sudah sebenarnya trauma itu sudah mulai hilang gitu ya. Trauma itu sudah mulai hilang ketika sudah sudah lolos gitu ya. Nah, tapi ternyata muncul lagi ketika saya hamil dan kemudian saya keguguran. Nah, menarik sekali buat saya ketika tadi malam saya mencoba merenungkan, saya ingat betul tahun kemarin. Saya tahun kemarin itu 2009, saya tiba-tiba kemarin ini 2019. Kenapa? 2019 ini? Iya, 2019. Oh iya. Iya, 2019. Nah, itu saya sempat mengalami telat menstruasi, gitu ya. Jadi, dan telatnya itu tidak tanggung-tanggung, 3 bulan. Nah, itu saya nggak berani tes. Jadi ternyata jaraknya kan jauh ya, dari 2009 itu 2009 saya keguguran yang terakhir yang di kehamilan keempat. Kemudian ini peristiwa ini saya ingat lagi ternyata 2019 kemarin, jadi sudah 10 tahun kan. Menstruasi hampir 3 bulan lebih. Nah, itu saya sangat bingung gitu ya. Panik gitu. Tapi nggak berani tes. Nggak berani tes. Akhirnya saya beranikan untuk tes, ternyata negatif gitu. Nah, tapi kan, loh kenapa ini kok nggak menstruasi gitu? Saya berpikir ini ada sesuatu yang salah. Di tengah saya belum tes itu, saya itu gelisah setiap malam, tidur itu gelisah dan selalu nggak bisa tenang. Kemudian sampai saya tahu bahwa saya stres itu ketika alergi saya muncul. Jadi seluruh badan saya ini kalau stres itu alerginya muncul dengan cara gatal-gatal. Jadi muncul bintik-bintik merah itu banyak sekali dan saya bawa ke dokter. Loh ini nggak apa-apa, kolesterol baik, asam urat baik, kemudian nggak ada masalah untuk masalah itu semua. Lalu saya bilang, kenapa ya dok? Jangan-jangan ibu stres itu juga bisa mempengaruhi. Lalu saya ingat, waduh iya ini mungkin gara-gara menstruasi. Dan saya yang paling kaget adalah rambut saya itu rontok. Rontoknya nggak karu-karuan. Nah, saya sempat berpikir, apa saya kena kanker ya? Sampai rontok gitu loh. Rontoknya, wah itu lebay banget gitu loh rontoknya. Banyak banget. Dan banyak. Jadi setiap hari itu rontoknya. Setiap kali nyisir, sampai nggak berani nyisir rambut. Nah, terus saya kemudian suatu malam itu saya selesai doa, saya tidur, saya mencoba untuk menenangkan diri, saya tidur. Ternyata mungkin di alam bawah sadar saya, itu saya masih terus kepikiran sampai saya itu ngigau. Ngigau itu sampai nangis, dan nangisnya itu sampai saya terdengar mengeluarkan suara dan suami saya sampai dengar. Waktu itu dia sampai bangun dan saya pun bangun masih melanjutkan nangis. Nangis itu saya lanjutkan dan saya kemudian suami saya tanya, karena waktu itu saya sama sekali tidak bercerita ke suami saya. Saya tanggung sendiri gitu ya bebannya, karena saya pikir kan nggak hamil gitu ya, jadi saya nggak perlu memberitahu suami saya. Bebannya saya tanggung sendiri, trauma itu saya tanggung sendiri. Suami saya tanya, ada apa gitu? Kenapa kok kamu sampai kayak gini? Lalu saya ceritakan. Suami saya itu bilang gini, kenapa kamu takut gitu? Kan apapun yang diberikan Tuhan itu adalah anugerah ya, termasuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu harus kita lihat bahwa Tuhan itu masih punya rencana yang baik. Mungkin saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan itu kita nggak tahu
yang baik itu apa. Tetapi kita harus terus mengimani bahwa Tuhan itu memberikan anugerah, Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Nah, di situ saya itu memang benar-benar langsung kayak diingatkan kembali oleh suami bahwa ya memang bahwa Tuhan itu selalu memberikan anugerahnya. Setiap hal yang Tuhan berikan itu adalah hal yang baik. Sehingga saya nggak perlu takut gitu ya. Masa sih anugerah Tuhan yang begitu besar, kemudian harus dikalahkan oleh ketakutan saya gitu, oleh trauma saya. Nah, di situ saya belajar ya tahun 2019 itu saya menyadari bahwa trauma itu belum hilang gitu ya. Mungkin sampai sekarang pun masih ada. Nah, jadi kalau tadi Bu Debi tanya pesan apa, saya bilang memang wajar. Tadi Bu Debi juga bilang bahwa berarti wajar ya menghadapi mengalami sebuah trauma. Iya, pasti ya, pasti sangat wajar. Mungkin dengan trauma-trauma peristiwa yang berbeda-beda itu pasti ada trauma, ada ketakutan, ada kecemasan gitu ya, ketika kita harus menghadapi sesuatu yang sama. Nah, saya cuma mau berpesan teman-teman bisa menjalani hidup ini dengan berpikir yang positif, ya, pikiran yang positif untuk tidak hanya terpaku pada kejadian yang buruk, yang negatif yang kita alami gitu ya. Memang kita tidak bisa menghindari yang negatif, tetapi yang positif itu harus lebih dominan di dalam hidup kita supaya kita mudah untuk keluar dari trauma-trauma itu. Dari ayat Ayub 2 ayatnya yang ke-10 itu dia Ayub ini mengungkapkan kepada istrinya demikian, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Teguran Ayub ini sangat menguatkan saya gitu ya, menguatkan saya di masa-masa saya mengalami keguguran, kemudian saya mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Teguran Ayub pada istrinya ini juga menegur saya karena seringkali kita ini kan mau hanya menerima yang baik, mau menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika kita menjalani kesulitan, kemudian kita mencari kambing hitam, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan apapun lah kita salahkan, yang penting kita perasaan kita ini terlampiaskan. Padahal Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek, yang buruk buat kehidupan kita semua gitu ya. Pasti buruknya Tuhan itu berbeda. Pengertian buruk itu Tuhan itu berbeda dengan pengertian kita. Buat kita mungkin buruk itu yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan itu punya sesuatu yang lebih baik lagi, ya mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita itu, makanya kita menganggap buruk gitu. Tetapi kita semua melihat bahwa Tuhan itu terus mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau mengingat itu senada dengan apa yang dialami oleh Yusuf, oleh saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat 20 itu kan juga dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti apa yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya yakin Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk buat kehidupan kita. Buat misalnya siapapun yang mengalami kejadian keguguran, itu
bukan berarti Tuhan nggak sayang. Saya pun dulu berpikiran seperti itu, Tuhan nggak adil gitu ya. Tetapi saya melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam hidup ini ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, apakah itu keguguran, kehilangan, atau sebagainya. Yang pertama adalah jalani hidup dengan terang iman yang terus ditumbuhkan. Jadi kalau orang bawa lilin itu kan harus menjaga terangnya gitu ya supaya tetap bisa nyala gitu ya Bu Debi. Nah, tetapi kan pasti ada angin, ada mungkin apa yang membuat terang itu hilang. Nah, itu adalah tugas kita, supaya terang itu nggak sampai hilang. Jadi ketika kita sedih, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, itu jangan sampai kita ini kehilangan terang. Nah, makanya kita ini harus menjalani hidup dengan menumbuhkan terang itu terus gitu ya. Harus siap sedia dengan iman gitu. Yang kedua, kita juga harus belajar menggunakan sudut pandangnya Allah. Baik Ayub, baik Yusuf, itu adalah orang-orang yang terus belajar memakai sudut pandang Allah. Saya bersyukur kalau ada kesempatan kita boleh sharing ini, dan kalau masa-masa pandemi ini kan orang bisa menyaksikan lewat YouTube, melalui video-video yang ada di media, gitu ya. Itu sangat membantu untuk kita belajar bagaimana kita hidup ini dengan sudut pandang Allah. Karena kita sebagai anak-anak Allah, jadi ya kita berpikirnya harus memakai sudut pandangnya Allah. Kalau kita seperti Bu Debi pasti ingin JD itu juga mengerti sudut pandangnya mama sama papa itu seperti apa. Nah, pasti Tuhan itu pun pingin kita seperti itu gitu. Nah, yang ketiga yang sangat harus kita lakukan setiap saat adalah jalani hidup dengan rasa syukur. Ya, jangan kita ini melupakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap jengkal kehidupan kita. Karena seringkali kita menilai sesuatu yang kita sedang alami yang tidak menyenangkan, ini kemudian akhirnya kayak merusak susu sebelanga ya, air tuba yang kemudian merusak susu sebelanga, padahal susunya itu banyak gara-gara, dan yang buruknya rusak semua, padahal nggak seperti itu gitu. Jangan terfokus pada sesuatu yang tidak baik itu kemudian kita melupakan kasih Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita nggak melupakan kasih Tuhan? Kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, gitu Bu Debi. Ya Bu, makasih. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang dibahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.